Kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Kami hari ini akan belajar tentang satu pelajaran sifat Bapa yang baik, yaitu tidak mengingat dosa kami. Tuhan berikan kami satu pengertian melalui firman-Mu sehingga kami mendapatkan hidup kami semakin sungguh-sungguh dikenan Tuhan dengan belajar yaitu karakter Tuhan. Karakter Bapa tidak mengingat dosa dengan seluruh dampak yang ada dan pergumulan akan seluruh hidup kami serta perjalanan masa depan kami. Berkatilah kami, biarlah nama Kristus dan di dalam naungan kekuatan Roh Kudus kami bisa menerima ini dengan baik dan menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sifat Allah yang sangat unik ya. Salah satunya adalah Allah tidak mengingat dosa. Nanti kita akan pelajari di dalam bagian kedua tentang bagaimanakah Paulus mengajarkan kita untuk melupakan apa yang di belakang. Nah, nanti bagian kedua kita akan melihat itu ya. Nah, sekarang bagian yang pertama adalah Allah tidak mengingat, bukan melupakan. Jadi Allah tidak melupakan. Kenapa tidak melupakan? Nah, nanti kita akan belajar. Allah tidak mengingat dosa. Nah, salah satu ayat yang akan saya baca adalah di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ke-33 dan 34. Ini dalam proyeksi perjanjian baru. Nah, perjanjian baru itu terletak kepada kekuatannya adalah bagaimana kita sebagai orang percaya mengikuti teladan daripada Allah, tidak mengingat dosa. Dan ini bukan perkara yang mudah, ini sesuatu yang karakter surgawi. Dan ini diciptakan oleh Roh Kudus dalam diri kita dan itu milik daripada Allah. Ya, kita akan belajar ini. Perhatikan baik-baik. Yeremia 31 ayat 33 ya. Saya akan bacakan. Demikian, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Jadi orang yang bisa menaruh Taurat dalam batin manusia itu hanya Allah dan melalui Kristus dan darah tubuh Kristus kematiannya dengan kuasa Roh Kudus itu dan memberikan kita kemampuan untuk bisa menerima dan itu hanya Tuhan yang bisa. Jadi menaruh Taurat di dalam hati kita adalah bait suci, maha suci, ruang maha suci adalah hati kita. Jadi menaruh Taurat itu di dalam tabut perjanjian di ruang maha suci sama seperti kita, hati kita adalah ruang maha suci dan Roh Allah di sana dan itu diletakkanlah di situ Taurat. Nah, perjanjian baru ya, bukan di rumah, bukan di gedung bait Allah, bukan dibuat oleh tangan-tangan manusia, tetapi oleh Kristus. Saya bacakan. Aku menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Dan ini pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini perjanjian Allah, perjanjian baru. Dan dimeteraikan dengan darah Kristus dan ditetapkan di dalam ruang maha suci dan Tuhan memproyeksikan dan memberitahukan bahwa wujud dan tergenapilah bahwa Kristus mati dan mendirikan maha suci itu ada dalam setiap hati orang percaya. Karena Kristus ada di sana dan pusat daripada seluruh kitab suci, pusat daripada berita nabi, pusat daripada ritual dan Taurat serta bait Allah itu puncaknya adalah di ruang maha suci dan disitulah Kristus hadir dan membawa kita untuk menerima bait suci yang sesungguhnya. 34. Nah, ini akibatnya. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Ini adalah satu masa depan proyeksi eskatologis ya. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya karena Roh Kudus mengajar dan semua akan terbawa, terbuka dan menerima firman Tuhan, belajar firman Tuhan dan tidak ada yang membatasinya. Kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka. Jadi ini katanya apa? Mengampuni. Nah, dari kata mengampuni inilah keluar satu kalimat yang sejajar, yang paralel, setara dengan itu. Berasal dari Tuhan. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini yang kita pelajari. Ya, apa yang artinya tidak mengingat dosa kita? Nah, seperti biasa saya akan memberikan satu power sharing ya. PowerPoint. Nah, saudara ini saya akan bawakan ini. Allah melupakan atau tidak mengingat dosa. Nah, kita akan pelajari nantinya dalam Yeremia
dan juga Ibrani pasal 8:12. Nah, ini satu gambar yang mungkin saya akan pakai sebagai satu gambaran ya, jadi satu ilustrasi dan bagaimana Paulus dan juga kita semuanya dalam masa-masa yang sangat sulit. Nah, itu saudara kita harus belajar untuk melupakan. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, perbedaan Allah tidak mengingat dosa. Nah, dan istilah mengingat itu sama dengan Nabi Zakaria. Zakar itu tidak mengingat dan selalu mengingat dan tidak mengingat ya. Jadi mengingat itu zakar, artinya yang diingat Tuhan. Jadi Nabi yang terus mengingatkan bangsa Israel bahwa kamu itu adalah bangsa yang diingat Tuhan, bangsa yang harus mengingat Tuhan, bangsa yang harus mengingat-ingat terus Tuhan dengan kehendak jalannya semua. Jadi arti zakar itu mengingat, itu memperhatikan dan juga dalam arti memperhitungkan. Ini penting ya. Nah, kata memperhitungkan ini dengan memperhatikan dan mengingat itu ada paralelnya ya. Tidak mengingat dikatakan di sini ya, tidak mengingat dan tidak memperhitungkan. Nah, di sini. Nah, ini ada salah. Tidak memperhitungkan dan tidak mengingat. Ya. Di sini ya. Nah, satu yang unik ya, kita akan belajar di sini. Nah, di sini. Saudara perhatikan, Allah tidak mengingat bukan berarti Allah itu kemudian menerima dosa kita terus kemudian bertoleransi, bukan ya. Dan tidak mengingat itu artinya bahwa dia tidak mau memperhitungkan. Nah, itu penting sekali. Jadi tidak mengingat itu tidak memperhitungkan. Jadi harusnya ada tapi dia tidak perhitungkan. Utangmu masih ada tapi dia tidak perhitungkan. Kenapa? Karena ada yang menebusnya, karena ada yang menggantikannya. Jadi Allah melupakan dosa. Nah, itu beda ya. Mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang karakter Allah, khususnya dalam pengampunan dan kesetiaannya. Dalam bahasa sehari-hari ya kita pakai istilah melupakan, tetapi itu tidak tepat bagi Tuhan. Bagi manusia mungkin ya, karena kita lupa, Tuhan melupakan dosa kita. Nah, itu konteksnya bahasa manusia. Tapi untuk Tuhan kita tidak bisa mengatakan Allah lupa. Ya, khususnya dalam hal berkaitan dengan relasi kita, berkaitan dengan dosa dan semuanya. Allah tidak mengingat adalah satu tindakan yang bukan pasif, tetapi dia tidak mengingat itu artinya dia aktif. Jadi menghentikan, memutuskan, atau melepaskan hal-hal yang dia tidak mau ingat. Dan itu adalah dia mau beresin, dia mau selesaikan. Ya, dalam konteks apa? Ini relasi antara manusia dengan Allah yang sudah jatuh dalam dosa. Dan relasinya itu harus diterima gitu. Harus, istilahnya kita itu harus bisa menerima apa kelemahan dari orang-orang yang ada dan kemudian kita bisa memaafkan, mengampuninya. Nah, di dalam bahasa Perjanjian Lama itu zakar itu adalah yang lebih mengarah kepada perhitungan dosa itu adalah tidak memperhitungkan, tidak mengingat itu tidak memperhitungkan. Tidak, kalau orang mengingat itu mengundat-undat ya, selalu berpikir lagi dan membuka lagi dosanya. Nah, Tuhan tidak akan, kalau dia sudah mengampuni dosa tidak mengingat, dia tidak akan kemudian, nah ingat ya dosamu ya dulu ini. Nah, Tuhan bukan gitu. Tapi manusia seperti itu. Dan ini bahaya sekali. Mengapa di dalam manusia bangsa-bangsa terus berperang? Karena mereka mengingat dosa, bukan tidak mengingat. Mereka tidak mengingat dosa dan kemudian mereka mengingat dosa. Ya, kalau mereka kemudian dosanya orang diingat, wah banyak hal dalam kelemahan manusia itu kalau diingat, nah itu akan menyimpan semua di dalam hati kita dan kita akan sulit diampuni dan terutama kita aktif mengampuni. Kalau itu orang yang bermasalah dengan kita sulit sekali mengampuni. Nah, ini kita belajar karakter daripada Allah. Nah, di dalam Perjanjian Baru itu ada menomoneo, ya, itu kata yang sangat seringkali dipakai dalam hal menyimpan dalam ingatan. Jadi menyimpan dan tidak menyimpan. Nah, ini Perjanjian Baru itu lebih ke arah ke dalam ya. Kalau ini tidak memperhitungkan di luar. Nah, kalau ini saya tidak menyimpannya, tidak memperhitungkannya dari diri saya, dari karena sifat saya, dan memang saya tidak mau lagi untuk memperhatikan lagi hal seperti itu, dan itu sudah dibuang, udah lama, udah tidak usah diotak-atik. Nah, itu satu ingatan yang betul-betul karena keputusan dan ketetapan dari kehendak Allah dan kita harus melakukan itu.
Ya, di dalam Mazmur itu juga ada hal-hal yang berkaitan dengan pengingatan dan tidak ingat dosa atau melupakan dosa ya. Nah, kita akan lihat Mazmur 106. Saya akan bacakan Mazmur 106 ayat yang ke-13. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Nah, ini bangsa Israel itu, kita juga manusia seringkali melupakan. Ya, itu konteksnya. Nah, nanti saya akan jelaskan. Kemudian kita akan belajar bagaimanakah berkaitan dengan kemahatauan Tuhan. Ya, jadi bukan karena lupa dan kita kemudian mengkontekskan bahwa Tuhan itu lupa seperti kita. Nah, itu ada sesuatu yang bahaya. Kalau Tuhan Maha tahu, maka Dia tidak akan lupa apapun. Dan semua dosa yang dilakukan oleh siapapun itu ada tercatat dalam seluruh pikiran Tuhan dan tidak pernah terhapuskan. Tetapi Tuhan tidak mengingatnya, tidak memperkarakannya. Nah, itu kita akan pelajari. Jadi Allah melupakan dosa itu apa artinya gitu ya. Nah, bagi kita itu, bagi agama lain mungkin bisa ya, tapi bagi kita iman Kristen dan khususnya Alkitab tidak pernah itu. Apalagi Yesus lupa. Nah, tidak pernah dijelaskan Yesus lupa. Pernah dikatakan Yesus heran, ada. Yesus kagum itu ada, tapi Yesus lupa nggak ada. Ya, di sini. Ini konteksnya. Nanti kita akan belajar. Nah, lupa berkaitan dengan kalau orang tua itu pikun dan semuanya ya. Oke, kita akan bahas ini ya. Kita akan bahas secara detail ya. Oke. Nah, kita akan bahas yang pertama tadi. Kita sudah terima tentang arti zakar dan arti mnemonio, ya kan? Yang arti menyimpan dan memperhitungkan atau memperhatikan dan tidak memperhitungkan atau tidak menyimpan. Nah, mengapa Tuhan tidak boleh dikatakan Allah melupakan dosa kita? Nah, kita kalau khotbah, khususnya orang-orang kalau belajar dan kemudian menyampaikan firman Tuhan, kita harus hati-hati memakai istilah-istilah yang memang tidak tepat secara alkitabiah, dan kita jangan memakai itu kemudian membuat orang kemudian jatuh dalam pemikiran secara manusia, termasuk melupakan dosa. Jadi kita jujur, kita sendiri pun tidak pernah bisa melupakan dosa, apalagi Allah, karena kita adalah gambaran Allah. Dosa itu tetap ada dan kelemahan orang dan dosa kita juga selalu nempel dalam hidup kita. Cuman kita harus bisa membereskannya. Jadi bukan karena lupa terus kemudian Allah yang dikatakan Maha Tahu itu tidak akan pernah lupa. Ya, dikatakan demikian. Jadi apakah Tuhan bisa nggak mengingat dalam arti betul-betul nggak ingat dan tidak tahu? Nggak mungkin. Jadi artinya benar-benar melupakan sesuatu seperti manusia. Enggak, Allah tidak pernah melakukan itu. Karena Dia Maha Tahu. Nah, omniscience atau omniscience di dalam diri Allah itu adalah menunjukkan sifat kemahatauan, itu keilahian. Jadi yang ilahi itu semua perkara itu ada dan tidak pernah bisa dihapus oleh siapapun. Apapun yang terjadi, itu dalam memori, dalam seluruh jangkauan daripada Tuhan. Maka Tuhan waktu menghendaki, menetapkan, kemudian merancang, merencanakan, itu Dia harus tahu dari A sampai Z, dari yang tidak nampak sampai yang nampak bagi kita ngerti atau nggak ngerti, sengaja atau tidak sengaja, itu Tuhan tahu semua dengan persis. Dan tidak ada yang Dia yang lalai, lupa, dan kemudian pikun gitu. Ya, Allah tidak pernah pikun seperti manusia yang tambah tua. Nah, karena keterbatasan kita bisa pikun ya, tapi tidak seperti kita manusia. Nah, kita lihat Mazmur 147. Ini Daud menuliskan ini ya, 147 ayat yang ke-5. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang yang fasik sampai ke bumi. Nah, ini dikatakan jelas bahwa besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Ya, Mazmur 139. Nah, kita lihat ini. Ayat 1. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Dia Maha Tahu. Engkau mengetahui kalau aku duduk, aku berdiri. Kamu duduk, mau berdiri, mau melakukan apapun, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Di mana Engkau ada. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Segala jalanku Kau tahu semuanya. Engkau paham dan Engkau yang menetapkan semua. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Jadi sebelum ngomong pun Tuhan tahu.
Kamu ngomong salah pun nanti Tuhan tahu, berbuat salah pun Tuhan tahu, dan Tuhan tahu bagaimana mengarahkan mulutmu, tindakanmu, pikiranmu, hatimu yang rusak. Nah, itu Tuhan memberikan kita perjanjian baru. Ya, dikatakan sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Nah, sekarang kita lihat ini. Kalau Tuhan Maha tahu dan tidak pernah lupa, maka jangan pernah kita mengajar orang untuk melupakan dosa. Kenapa? Karena kalau dia ingat lagi, itu lukanya akan lebih berat. Tapi kita harus belajar apa? Bahwa itu akan teringat lagi dan itu akan terulang di depan kita. Dan memori itu akan muncul dan kita harus tidak mau mengingat lagi. Jadi ada sesuatu peperangan yang aktif dengan kekuatan daripada Roh Tuhan yang baru, perjanjian baru. Kita diberi kemampuan oleh Tuhan bahwa Allah mampu mengampuni kita dengan tidak mengingat dosa kita. Dan dalam perjanjian baru itu, kemampuan Allah ini itu diberikan kepada kita dan diwariskan kepada kita. Dan itu perjanjian baru. Kenapa kita bisa? Karena Roh Kudus yang memampukan kita. Jadi kalau dia tahu, dia tetap tahu dosa itu. Segala dosa siapapun, apapun, dia tahu semuanya. Dan dia tahu itu pernah ada, pernah kamu lakukan, pernah kamu kerjakan, kamu nggak ada orang tahu, Tuhan tahu. Nggak ada orang tahu, kamu pun kadang-kadang nggak tahu kalau itu kamu berbuat dosa, Tuhan tahu. Sengaja atau nggak sengaja. Apa yang Tuhan kerjakan adalah, kalau Tuhan tetap tahu dan dosa-dosa itu ada dan tidak pernah hilang dalam seluruh pikiran Allah, maka Allah adalah bukan membuang dosa itu, menghapus dosa itu, kemudian nol, selesai, bukan. Tapi dia memilih untuk tidak mengungkitnya, mengungkat-angkit gitu ya, kalau bahasa yang lebih bagus gitu. Tidak mengungkitnya, tidak yang dulu lama sudah tertutup kemudian diingat lagi. Nah, seperti seorang ahli sejarah gitu. Tetapi memilih untuk tidak mengungkit atau tidak menghitung atau tidak menghakimi berdasarkan apa yang kita lakukan dosa tersebut. Nah, kalau dia sudah mengampuni, itu kita tidak bisa seperti Allah itu, bahwa dia Allah menyatakan kepada kita bahwa dia sudah tidak akan, dan dia memutuskan tidak mengungkit, tidak menghitung, dan tidak akan menghakimi kita dengan dosa yang telah kita perbuat, yang akan kita perbuat, atau kita sedang berbuat, karena perjanjian baru. Jadi dasar dari karunia dan perjanjian yang merupakan tindakan Allah mengampuni, tidak mengingat dosa. Dan itu adalah bahasa perjanjian. Karena aku berjanji, maka aku akan mengampuni, aku tidak mengingat dosamu, dan aku memberikan roh yang baru, menciptakan yang baru, dan semua dosamu itu akan bisa engkau tangani dan engkau akan bisa bertobat. Ya, dari Ibrani pasal ke-8. Kita lihat ya, Ibrani 8 ayat yang ke-12. Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi apa yang membuat dalam diri Allah ada dasar apa sehingga Allah itu tidak mengingat dosa kita lagi, perbuatan salah kita dan kebejatan kita, kepicikan, kelicikan dan semua dosa kotor kita adalah demi kemurahan Allah, karena kemurahan Allah, karena kasih setia Allah bahwasanya untuk selamanya. Jadi ini bahasa perjanjian yang dipakai. Jadi apa akibatnya? Pengampunan dari Allah dan bersifat final, menyelesaikan tuntas total semua dosa kita. Jadi dosa yang diampuni tidak menjadi dasar untuk penghakiman kita di sekarang, yang sudah lalu itu, masa sekarang, dan tidak ada kaitan masa lalu dosa kita kemudian kita dikutuki, kita mendapatkan karmanya, kita mendapatkan dampaknya akibatnya. Itu Tuhan hentikan itu. Kenapa? Karena kita sudah di dalam pengampunan Tuhan. Jadi dosa yang bersifat diselesaikan oleh Allah itu adalah pengampunan terhadap dosa bersifat final, selesai, dan tuntas sempurna. Jadi sekali kita dilahirbarukan, dosa kita sempurna, diselesaikan oleh Tuhan, tidak diperhitungkan, tidak diingat lagi oleh Tuhan, dan tidak disimpan dalam hatinya oleh Tuhan. Dan kita belajar ini. Dan ini sulit sekali. Ya, kalau bukan sifat ilahi yang Tuhan berikan pada kita, kita menjadi orang yang pendendam. Ya, gampang melupakan dosa sendiri, selalu mengingat dosa orang. Sulit mengingat kebaikan orang, selalu mengingat kebaikan diri kita. Nah, ini adalah manusia-manusia yang akan binasa sebenarnya.
dalam Alkitab. Maka kita harus diubahkan, diberi hati yang dibalik. Ya, hati bukan senang melihat orang-orang jatuh dalam dosa, tetapi kita harus melihat bahwa ada pengampunan, ada kemurahan. Jadi Allah melalui dasar kemurahannya, dia melakukan pengampunan dan memberikan satu jaminan tidak akan mengingat dosa lagi. Jadi dia menghapus seluruh catatan pelanggaran kita dan tidak lagi mengungkitnya dan tidak lagi membacakannya. Ini dosamu ya, ini ya, diingat-ingat. No, ya. Kalau kita mengingat itu, ya kita manusia, kita punya kelemahan. Tetap kita belajar untuk apa? Menghentikan tidak mengingat dan kita belajar di depan dengan harapan baru dari Tuhan. Nah, itu yang akan membuat manusia mempunyai harapan yang baru. Ya, itu sangat penting sekali. Oke, kita lihat di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-20. Saya bacakan. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Jadi bayangkan, kalau ada orang menuduh kita, di dalam perkara-perkara mungkin kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu segala sesuatu dan dia ada, dan dia mengenal akan seluruhnya, dan dia tahu bagaimanakah dia menyelesaikan dan membawa pertolongan dan pengampunan, pemberesan, penyelesaian akan seluruh dosa kita. Ya, Matius pasal 10 sekarang. Matius pasal 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendakmu Bapa, kehendak Bapa. Ya, dan kamu rambut kepalamu pun semuanya sudah terhitung. Jadi terhitung semuanya. Sebab itu janganlah takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di surga. Jadi ini jelas sekali. Ya. Ibrani 4, ya mungkin ini bagus. Ibrani 4 ayat yang ke-13. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang terbuka di depan mata Dia, Allah kita, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Dan ini semua sangat nyata. Jadi kita tahu bahwa mengapa Allah bisa mengampuni dan tidak mengingat dosa lagi, demi kemurahannya dan demi kasih setianya, demi perjanjiannya. Jadi perjanjian dia bahwa dia akan berjanji dan dia akan memberikan roh yang baru, dia memberikan perjanjian baru, dan dia memberikan manusia baru di dalam hidup kita, dan kita akhirnya bisa menjadi orang-orang yang berkelakuan sesuai dengan cara dan kehendak Allah. Nah, ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Nah, kita lihat sekarang, bagaimana dengan Allah melupakan dosa? Apakah God forgets our sins gitu ya? Istilah ini sering digunakan dalam bahasa sehari, tetapi tidak tepat dan sangat salah sekali dalam arti secara implikasi teologis ya. Jadi secara harafiah tidak mungkin Allah yang maha tahu bisa lupa, dan artinya kehilangan ingatan seperti manusia. Potensi kesalahpahaman kalau kita mengatakan Allah lupa akan dosa kita, oh dosa Allah sudah melupakan dosamu gitu ya. Dan itu bahasa kita masih bisa terima, tapi kalau Allah kita tidak boleh mengucapkan itu. Kenapa? Karena kesalahpahamannya itu sangat berbahaya sekali. Konsep ini bisa membuat orang berpikir bahwa Allah secara literal tidak tahu atau tidak ingat bahwa dosa itu pernah terjadi, dan bertentangan dengan sifatnya yang maha tahu, sempurna, dan pengetahuannya itu tidak pernah bertambah dan berkurang. Jadi Alkitab tidak pernah menggunakan bahasa ini secara literal. Ya. Nah, di dalam Mika pasal 7 ayat 9. Kita lihat ya, Mika 7 ayat ke-9. Perhatikan. Aku akan memikul kemarahan Allah, Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Ini ayat 9 ya, bagaimana Mika itu mendapatkan satu jaminan. Dan ke-19 yaitu dikatakan di sini dengan jelas ya. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa ke dalam tubir laut. Nah, ke dalam tubir laut. Wah, ini luar biasa, dalam tubir laut ya. Nah, ini ada sesuatu yang sangat indah sekali yang dijelaskan di sini. Jadi, kalau dikatakan bahwa segala dosa kita dilempar ke dalam tubir-tubir laut,
dikatakan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Jadi tidak memperhitungkan. Jadi artinya menghapuskan itu udah membuang dosa kita, udah Tuhan tidak mau ingat. Nah, itu dalam arti pikiran kita yang lemah dan kita bisa lupa. Nah, bukan seperti itu. Tapi Allah membuang dosa kita itu adalah dia tidak mengingat lagi sesuai dengan apa yang kita lihat. Jadi ini adalah bahasa kiasan untuk menunjukkan ke dalam tubir laut dan melemparkan dosa kita. Itu menunjukkan bahwa Allah membuang dosa sejauh mungkin, bukan menunjukkan menyatakan dia lupa, dan tidak ada kalimat dia lupa. Dia membuang, ya, tapi bukan lupa. Jadi buang itu artinya ya barangnya tetap ada, tapi dia tidak memperhitungkan. Jauh dan tidak akan mengotak-atik lagi, mengungkit lagi. Itu dalam bahasa yang sekarang ya. Nah, Allah sadar selalu Allah sadar. Jadi kalau kita lihat bahwa Allah itu selalu sadar dan Allah tidak pernah tidak sadar. Allah tidak pernah itu ada satu waktu dia tuh seperti kita seliut gitu kan, terus tidak ingat apa-apa. Nah, tidak pernah. Allah itu selalu sadar dan sadarnya itu sempurna, maha tahu dan semuanya. Dan Allah tidak pernah tertidur seperti kita. Ya, Allah tidak pernah tertidur seperti kita. Jadi, kalau kita lihat bahwa dasar pengampunan dan dosa kita dilupakan itu berasal dari karakter Allah sendiri. Karena kasih kemurahan Allah, karena kasih setia Allah, karena karunia-Nya dia yang berasal dari kemurahan Allah itu. Dan dalam keadilannya Allah memberikan kasih-Nya kepada kita dan mengubah status kita di hadapannya. Dalam Ibrani 8:12. Allah Maha tahu, tidak pernah melupakan dosa apapun. Nah, itu kesimpulannya. Kemahatauan Allah melalui kasih karunia setianya, ia bisa menghentikan. Nah, ini melalui kasih karunia kemurahannya, kemahatauannya itu bisa memerintah diri Allah sendiri untuk apa? Menghentikan dan tidak mengingat, tidak memperhitungkan dosa-dosa kita. Kenapa? Karena kemurahannya. Jadi melalui kemurahannya, karakter Allah yang murah itu penuh dengan kasih limpah di dalam keadilannya itu, dia menghentikan, menyetop dan tidak mau mengingat lagi dosa. Bukan membuang dosa terus kemudian menghapus dosa, mendelete dosa, kemudian istilahnya menihil dosa. Tidak, ya. Jadi ini jelas sekali. Jadi karena kasih-Nya itu, dosa itu ditutupi. Dan istilah kasih menutupi dosa itu di sini. Kasih menutupi segala kesalahan manusia itu di sini. Jadi terang itu menutupi kegelapan. Nah, itu sama juga istilah itu ya. Jadi manusia yang ditebus oleh Tuhan adalah manusia yang dinaungi oleh terang, dinaungi oleh kasih, dikuasai oleh kasih. Dosanya itu ditaklukkan di dalam kasih. Bukan dosanya itu nggak ada. Dosanya itu sudah dilemahkan. Dosanya itu sudah divaksin. Itu yang kita harus tahu. Ya, ini kita belajar. Jadi kesimpulannya adalah Allah tidak pernah lupa, tetapi Allah selalu mengingat seluruh daripada dosa kita. Dan dia tetap ada dengan kasih-Nya, kemurahannya. Dan demi kemurahan Allah, karena Allahnya dengan bahasa perjanjian, begitu kasih-Nya dia kepada Kristus dan dia mati untuk kita, maka melalui kematian Kristus, Allah tidak memperhitungkan segala dosa kita. Karena Kristuslah yang sudah menanggung dosa kita. Jadi kemarahan Allah tidak ditimpakan pada kita karena anak Allah yang tertimpa murka kemarahan Allah. Jadi dia yang sudah mendapatkan murkanya dan kita mendapatkan kebalikannya. Kita mendapatkan kemurahannya. Jadi murka dan kemurahan Allah. Dan kita belajar hari ini dengan sangat sadar betul bahwa perkara-perkara dalam hidup kita itu sulit sekali. Ya, ada satu contoh yang sangat menarik di sini ya. Nah, satu hal yang sungguh sangat indah jika ada seseorang yang mengingat perbuatan tanda petik yang baik selalu dan dia selalu membuang apa yang jahat dan supaya tidak menguasai hatinya. Jadi jangan sampai matahari terbenam, kekuatan kegelapan itu menguasai akan kekuatan kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu melupakan dosa. Kasih Tuhan itu dalam hidup manusia adalah dia tidak mengingat dosa kita. Ya, dalam bahasa Tuhan, dalam bahasa manusia, kita bisa memakai, ya masih bisalah melupakan. Tetapi saudara harus ingat bahwa dalam konteks di dalam diri Allah, tidak ada Allah itu lupa. Ya, di dalam diri kita bisa lupa karena manusia. Jadi bahasa antara bahasa kita manusia sesama dan bahasa Allah yang kita pakai dan kita kenal. Kita harus belajar untuk mengenal bahasa yang bersifat metaforis ini. Ya, kita supaya diberkati banyak dan kita mendapatkan pengampunan yang sejati itu. Oke, nah kita akan lihat di dalam
konteks 2 Korintus yang terakhir ya. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-19. Ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ya, tidak memperhitungkan, tidak mengingat, tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, ini adalah satu kemenangan. Jadi kita menyampaikan berita bagaimana Allah tidak mengingat dosa kita. Allah memberikan kita satu kekuatan janjinya, maka itu berita sukacita Injil. Itu intinya adalah bahwa Allah sudah membereskan dan Dia tidak mengingat dan tidak memperhitungkan dan tidak mengungkit, dan Dia akan memberikan kita kelepasan, kebebasan, dan sukacita yang besar karena kita menerima keselamatan itu. Jadi keselamatan kita itu betul-betul anugerah Allah yang begitu dalam, begitu indah, dan menjadi kekuatan bagi seluruh jalan hidup kita. Jika kita ada dendam, ada iri hati, ada dengki, ada kepahitan dan semuanya, saudara, kita belajar untuk cobalah kita tidak mengingat itu semuanya. Itu selalu kita ingat, kita selalu ada, kita nggak lupa. Jadi kalau muncul itu sakitnya luar biasa, tapi kita belajar untuk tidak mengingat. Bagaimana kita bisa menguasai itu, sampai akhirnya kita mendapatkan satu damai, shalom, dan sukacita dalam hidup kita, tidak pernah dipengaruhi dengan hal seperti itu. Nah, itu kita menjadi manusia yang terbebas dan manusia yang betul-betul freedom di dalam kebenaran. Oke ya, kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan, mari kita masuk dalam Tuhan.